Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel YouTube saya kali ini ada yang request atau memberikan pertanyaan kepada saya terkait dengan program 5 hari sekolah dan bagaimana implementasi untuk sekolah-sekolah swasta. Yuk kita bahas dalam video kali ini. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, mengumumkan kebijakan sekolah 5 hari untuk siswa SMA dan SMK akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Bobi berharap kebijakan itu dapat memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan siswa. Ia mengingatkan agar orang tua memanfaatkan kebijakan ini untuk lebih dekat dengan anak-anak mereka. Bobi mengatakan, siswa tidak seharusnya dimasukkan ke bimbingan belajar untuk mengisi waktu kosong. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan kebijakan sekolah 5 hari ini akan dituangkan dalam bentuk pergub dan saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian teknis. Rencananya, siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat, sementara Sabtu dan Minggu akan menjadi hari libur. Namun karena Sabtu libur, maka hari Senin sampai Jumat akan ada penambahan jam sekolah, sehingga pulang sekolah akan lebih lama dari biasanya. Alexander mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara siswa dan keluarganya di akhir pekan. Serta meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mencegah kenakalan remaja. Dengan adanya surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara terkait dengan program 5 hari sekolah dan tentunya ada efek positif dan negatifnya. Jadi jam pembelajaran full sampai pukul 4 sore. Dan bagaimana imbas dari sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya kepada sekolah swasta. Nah ini tentunya pasti memiliki efek yang positif dan juga negatif. Hari ini yang masih diberlakukan adalah SMA dan juga di SMK. Namun beredar isu ya terkait dengan surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara tentunya untuk bisa diimplementasikan dilaksanakan sebagai bentuk himbauan kepada pemerintah kabupaten kota khusus di Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan hal yang sama, tentunya sekolah 5 hari bagi sekolah di tingkat PAUD, SD, dan juga SMP. Teman-teman, jadi kalau kita bahas kebijakan, tentunya setiap kepemimpinan tentunya memiliki kebijakan yang berbeda. Namun ini kita kembalikan kepada fungsi dari sekolah. Apakah dengan program kebijakan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara itu efektif, efisien, dan memang menghasilkan kualitas yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentunya kita lihat lagi kebijakan yang seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah hari ini adalah karena maraknya geng motor, ya, terus juga membentuk pendidikan karakter yang seperti apa, dan juga dilakukan pembinaan orang tua. Ini sebenarnya yang harus kita duduk bersamakan.
Jadi, sekolah diwajibkan 5 hari, tapi pengimplementasian program sekolah itu harus lebih maksimal. Bagaimana kita memberikan ya supporting ya terkait dengan kebijakan yang dilahirkan, baik itu jajaran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, wali kelas ini juga berbondong-bondong, bekerja sama, bersinergi. Tujuannya bagaimana kita melahirkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, beradab, dan beretika tentunya. Di samping itu, kita juga perlu ya kajian-kajian seperti kita undang komite sekolah, kita minta masukan saran seperti apa. Memang kalau kita lihat di sekolah negeri, khususnya di SMA, SMK, itu sudah diberlakukan 5 hari. Kita akan lihat dalam 1 semester ke depan apakah kebijakan dari Gubernur Sumatera Utara ini efektif dan efisien untuk bisa memberikan pendidikan karakter yang sesungguhnya. Kita nggak bisa juga menilai sekarang, tapi biarlah berjalan 1 semester, 1 tahun, kita melihat dan bagi sekolah swasta tentunya ini kembalikan lagi kepada pihak yayasan. Ya, kebijakan ada, namun kita juga tetap patuh. Namun kita punya pola seperti apa? Nah, di saya contohnya, kalaulah memang ini diberlakukan 5 hari, di hari Sabtu tentunya itu kan libur. Kita membuat program home visit atau pengajian. Kita undang orang tuanya, terus juga atau kita berkunjung ke rumah orang tuanya. Tujuannya apa? Kita melakukan pendampingan, pembinaan kepada orang tuanya supaya orang tua juga menjaga, mengingatkan anaknya untuk terus belajar, sholat, dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau punya program yang inovasi dan kreativitas, sebenarnya hal-hal ini bisa saja dimanfaatkan. Ya kalaupun tidak ekskul, minimal kita peran guru yang diutamakan dalam hal ini dan juga peran orang tua. Jadi kebijakan yang lahir ya khusus di Provinsi Sumatera Utara tergantung kita bagaimana menanggapinya dan melaksanakannya, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya kira ini buat teman-teman semua yang bertanya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jawaban saya insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Jadi setiap kebijakan yang lahir tentunya pasti ada pro dan kontra, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Terima kasih yang udah selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum.